Yo, welcome back lagi semuanya. Kembali lagi di channel Artos ADN. Di sini gua mau cerita doang gimana perjalanan karir gua sebagai priest selama 3 hari terakhir, yaitu ada leveling, grinding gold, sama tips and trick. Jadi gua bakal bagi jadi 3 bagian. Yang pertama, langsung aja tanpa basa-basi dari leveling dulu. Untuk pertama kali kalian buat karakter maupun registrasi akun, yang pasti kalian bakal dapat yang namanya special email, guys. Special email. Jadi lokasinya itu ada di sini, persis banget di sini, di atas atau di sebelah dari mail yang normal. Ini kan mail normal kan. Nah, ini yang sebelah sini itu special mail. Kalian ambil kalian ambil semua, itu kalian dapat beberapa item. Tapi yang pengen gue bahas itu cuma dua. Yang pertama itu ada satu, yaitu leveling box. Leveling box yang kalau kalian buka, setiap levelnya itu kalian bisa mendapatkan reward. Nah, rewardnya itu ada macam-macam tergantung dari level yang kalian capai. Dari level 1, 2, 3 gitu misalnya kan. Nah, yang pengen gue bahas itu cuma yang level 4 sama yang level 10. Kenapa itu? Karena yang pertama level 4 kalian itu bakal dapat yang namanya minion atau pet. Pet sendiri udah tau lah ya, buat mengutin item. Jadi bisa ngambil item dan ngambil uang. Nah, kalau misalnya kalian nggak centang ini, dia itu nggak bakal ngambil sampahan. Kalau misalnya kalian nggak centang normal, berarti dia nggak ngambil sampahan tipe normal. Begitu seterusnya, magic, rare, unique item. Unique epic. Terus yang kedua ada yang level 10. Yang level 10 kenapa? Yang level 10 itu kalian bakal dapat yang namanya FTG. Nah, FTG itu apa, Bang? FTG itu artinya kelelahan ya gampangnya. Jadi kalau misalnya FTG kalian 700, artinya kalian itu bisa memasuki dungeon maupun nest. Dungeon doang sih. Dungeon. Nah, untuk konsumsi FTG-nya itu tergantung dari yang pertama kesulitan dungeon yang kalian ingin masuk. Yang kedua itu jumlah player yang masuk ke dalam dungeon tersebut. Jadi kalau misalnya semakin tinggi difficulty kalian, semakin banyak juga make FTG. Kalau misalnya, kalau nggak salah ya, normal itu misalnya 100, terus yang Abyss itu 300, itu kalau solo. Tapi kalau misalnya kalian party 4, itu bakal berkurang secara signifikan. Misalnya dari yang 300, yang Abyss sendiri, jadi 135 gitu, buat yang Abyss tapi berempat. Nah, fungsinya apa tuh Bang? Nah, fungsinya adalah setiap kalian memasuki dungeon, FTG kalian itu bakal dikonsumsi atau bakal dikurangi. Seperti yang tulisannya dilihat di sini, FTG digunakan setiap kali kamu masuk ke dalam dungeon. Kalau kamu nggak punya FTG, kamu nggak bakal bisa masuk dungeon sama sekali. Dan untuk reset hariannya itu adalah jam 9 pagi WITA. Sekali lagi WITA guys ya, bukan WIP. Karena server saya atau server official ini berdasarkan waktu GMT plus 8 atau UTC plus 8. Jadi itu. Dan di sini untuk FTG-nya itu cuma dapat 700 per hari, nggak ada bonus dari weekly. Kalau kalian misalnya beli item cash yang namanya, sorry, yang namanya ini, nah ini kalian bisa dapat, kayaknya sih. Cuma kayaknya yang nggak dapat sih ini. Cuma ini kayak kalau kalian beli item ini nanti kalian bakal dapat DNP. Nanti DNP-nya bisa ditukar di sini. Nah, salah satu itemnya itu FTG. Lanjut, untuk dari segi leveling gue pengen bahas dari yang 1 sampai 9 karena ini kita baru ceritanya baru buat akun gitu ya. Saat kalian buat akun, usahakan kalian untuk ngerjainnya sendiri. Dari chapter 1 sampai chapter 4, chapter 5 lah. Ini gue belum ambil soalnya. Nah, kenapa harus sendiri? Yang pertama, kelebihan lu kalau solo, semua XP dan dropan itu buat lu semua. Alias, nggak ada yang kebagi. Oke. Nah, nanti kalau kalian udah nyampe level 32, investasi leveling kalian dari level 1 sampai 32 itu bakal kepake buat nempa-nempa. Dan nempa itu butuh banyak banget gold. Kalian bisa lihat di sini, gold gua kan di sini 36 doang ya. Tapi aslinya kalau gua nggak nempa itu mungkin bisa sampai 70-an lebih lah, 70 lebih. Dan di sini nyari goldnya itu susah banget. Karena yang pertama, salah satu cara untuk membakar gold itu ya nempa. Ada nempa, ada crafting heraldry,
dan juga ngelepas pasang heraldry. Nah, di sini aku juga baru tahu kemarin aku saat kalau pengen ngelepas heraldry, ini gua kasih contoh. Nah, kita ngomong ke sama NPC ini, NPC Stas, terus recover crash, artinya ingin mengembalikan gitulah bilangnya. Knowledge Nah, can kalau protect kalian us. pengen balikin itu bakal kena biaya, guys. Dan biaya pengembalinya itu bervariasi. Dan yang gua baru sadar, itu tuh biaya pengembalian untuk rarity apa gitu, mahal banget. Contohnya ini, 18 gold. Itu hati-hati ya. Jadi jangan asal mengembalikan atau tidak menggunakan heraldry karena biayanya gede banget. Itu yang pertama. Jadi A little knowledge can be a yang big kedua, help kalau in kalian your pengen journey. pindahin Welcome. item, Feel free to nah look kalau pindahin around. item di sini itu bakal kena biaya juga. Per itemnya itu 5 gold. Jadi hati-hati juga nih, jangan sampai terscam lah Travel bilangnya. light for your journey. Store your Oke, items lanjut. here. Dari level 1 sampai 9, kalian harus, bukan 9 doang sih. Dari 1 sampai 32, kalian itu wajib banget solo. Wajib banget solo. Dan itu gua perkirakan waktu mengerjakan 1 sampai 32 itu kurang lebih paling cepet 12 jam. Gua nggak bohong, ini gue yang ngalamin selama 3 hari terakhir. Nih, kalian bisa lihat. Karena servernya ini udah buka selama 3 hari, guys ya. Jadi itu dia waktu pengerjaannya tuh sekitar 12 jam. Ini gue 12 jam karena mungkin main cleric ya. Coba kalian mungkin main warrior, main archer gitu, atau main sorcerer mungkin bisa lebih cepat. Karena ya skill-skillnya area dan bisa lari atau punya skill mobilitas gitu kan. Kita nggak tahu. Nah, dari level 1 sampai 9 kalian cukup leveling menggunakan dua hal, yaitu yang pertama ada main quest. Kalau kalian misalnya pencet U itu bakal munculin jendela quest kalian. Nah, yang ini main quest adalah misi utama atau misi kuning yang memberikan alur cerita kenapa kamu ada, kenapa kamu eh, tujuan hidup kamu bermain Dragon Nest, gampangnya gitulah. Dan yang kedua ada side quest, adalah misi tambahan yang diberikan kepada NPC biar kamu ya ada aja lah kerjaan, hitung-hitung nambah XP gitu kan. Nah, bagusnya adalah kamu kalau misalnya setiap kenaikan level, kamu itu bakal dapat side quest tambahan yang akan muncul di map kamu. Contoh, di sini kalau kalian pengen pengen lihat yang mana aja questnya, ini kalian matikan dulu ya. Karena ini tulisannya hide quest marker. Artinya kalau kalian pencet M itu side questnya nggak muncul. Nah, ini kalian bisa lihat contoh gampangnya bakal muncul. Jadi kalian bisa menuju NPC tersebut buat ngambil semua quest yang ada di kota tersebut, entah Prairiton, entah Mana Ridge, entah Calderok, entah Sainthaven. Tapi yang paling penting itu ada di Calderok dan di Sainthaven. Karena itu dari mid game ke late game lah bilangnya. Karena late game di sini kan level 32. Nah, kalian ambil dan kalian wajib ngerjain utamanya itu main questnya dulu, kalian wajib kerjain. Kenapa ngerjain main quest? Karena dari kalau kita bandingkan XP side quest dan XP main quest experience itu lebih banyak XP yang main quest. Kalian bisa lihat di sini untuk yang episode terakhir atau chapter terakhir itu bisa sampai dapetin 1 juta XP, 1,2 juta lah inilah ya. Nah, terus yang kedua, usahakan kalian mengerjakan main quest-nya terlebih dahulu. Kenapa? Karena nanti setiap kalian mengerjakan main quest di chapter tertentu, maksudnya di sub chapter tertentu, contoh gampangnya gini. Ini gua di chapter terakhir. Nah, kalian bisa lihat di sini. Kalau kalian misalnya klik ini, bakal bermunculan sesuatu yang ada di sebelah XP guys ya, yaitu ada FTG. Di sini udah nggak ada sih karena gua udah levelnya jauh banget. Nah, kalau di sini kalian bisa lihat tuh ada FTG. Artinya, kalau kalian mengerjakan quest ini sampai sini, kalian tuh bakal dapat FTG tambahan. Otomatis kalian bisa melanjutkan buat main questnya lagi. Karena di sini merupakan pendapatan XP terbesar. Nah, cara maksimalinnya adalah ketika kalian mengerjakan main quest dan kalian akan mengklaim FTG 700 ini, jadi artinya 0 sampai 700 kan full ya, kita refill gitu lah bilangnya. Kalian ingin merefill FTG kalian, sedangkan kalian misalnya punya lagi 400, kalian jangan klaim dulu FTG-nya.
kalian simpen. Dan sebaiknya kalian mengerjakan yang namanya side quest ini guys. Nah, kenapa ngerjain side quest? Karena XP tambahan terbesar kedua ada di side quest. Dan saran gue adalah kalian kerjakan side quest dengan jumlah terbanyak. Di sini contoh gampangnya, di sini gue ada Riverwind sama Collapse Man. Nah, kalau kalian hitung, ini tiga side quest itu bisa ngasilin 133 kali 3. Itu sekitar berapa tuh ya? Ya 400 lah bilang. Itu ada 400 XP dan itu gede. Nah, itu juga terhitung untuk yang dungeon level kecil, entah 1 sampai 9, 9 sampai 16, begitu seterusnya. Dan yang ketiga, baru kalian spam. Spam memang terlihat menghasilkan, tetapi itu untuk dari segi XP, kalian itu nggak terlalu banyak dapetinnya ketimbang kalian yang side quest sendiri, normal, difficulty normal atau kesulitan normal, dengan jumlah quest itu sebanyak 3. Sedangkan kalau dibandingkan dengan misalnya kalian pengen ke SC atau Sing Canyon atau misalnya DTMI berempat, Sing Canyon berempat atau FDR berempat. Nah, itu masih gede XP-nya untuk solo. Tapi kelebihan dari spam itu kalian itu dapat reward yang item-item kecil dan gold lah bilangnya. Kayak item-item yang lebih bagus rarity-nya. Contoh kayak gini lah, atau Agate kode, atau kalian bisa dapat kode, bisa dapat ini kalau misalnya di selesai clear dungeon kan kalian buka silver rebate, gold rebate gitu kan ya. Nah, kalian buka dapat begituan lah. Terus kalau kalian sudah mengerjakannya itu otomatis kalian itu FTG kalian itu bakal habis. FTG kalian bakal habis. Nah, untuk itulah kalian baru ngambil main questnya itu di akhir, baru kalian klaim. Dan saranku, kalian harus memastikan kalau emang misi tersebut menghasilkan FTG. Contoh, gua contohin ya. Nah, di sini gua misalnya mau nyetor quest yang misi kuning. Nah, gua pengen nyetor nih, dan gua tahu itu tuh bakal dapat FTG. Nah, kalian bisa lihat di sini, soalnya di sini menghasilkan FTG kan. Nah, kalau kalian lihat, nah di sini questnya berupa warna kuning cerah. Nah, kalian wajib hati-hati juga tuh. Misalnya ada warna quest yang kalian udah ngerjain dungeon nih, udah ngerjain misi yang diberikan, tapi kok warnanya nggak terang seperti ini. Nah, kalian hati-hati juga tuh. I am Makanya worried about cara memastikannya itu Rose. kalian pencet spasi, kalian pencet pelan-pelan, biar kalian nggak ke scam. Nah, kalau misalnya ada muncul seperti ini, FTG 700, baru kalian dapat FTG 700-nya beserta hadiah hiburan lainnya. Nah, di sini terima hadiah. The goddess Nah, kalau loves kalian terima hadiah, otomatis FTG everyone. kalian bakal kereset lagi. Dan kalian mendapatkan XP. Itu. Untuk dari tips leveling, mungkin segitu aja. Kita lanjut ke cara grinding gold. Untuk cara grinding gold juga sama. Di sini ada, gue bisa bilang ada 3 tempat menghasilkan gold yang paling cuan. Yang pertama itu adalah dungeon. Dungeon itu ya jelas ya. Dungeon itu ada beberapa item yang bisa menghasilkan gold. Contoh gampangnya ini Mid Crystal Code. Ini kodenya ini berfungsi untuk memberikan status kepada equipment kalian. Kalau untuk itemnya, untuk code-nya sendiri itu yang hijau itu buat armor, HTBS, kepala, baju, celana, tangan dan kaki. Untuk yang ungu, yang kristal itu buat senjata, jadi secondary sama sub secondary. Terus yang lagi satu yaitu yang diamond nih, yang diamond. Gue nggak punya diamond yang ini ya. Yang diamond ini. Yang diamond itu buat aksesoris. Biasanya yang paling mahal itu yang aksesoris. Tingkatannya itu yang aksesoris, baru senjata, baru yang agate. Yang diamond, yang kristal, baru yang agate. Tapi itu bakal cara nyarinya tuh susah banget guys, karena yang pertama kalian kalau mau trade ini kalian wajib nge-stem dulu guys, dan ini stemnya tuh lumayan gede, 3 biji ya. Nah, sedangkan di sini gua pakai yang incomplete stem binding, artinya kalau kalian nge-stem ini belum tentu berhasil. Jadi ya hati-hatilah, karena ini emang 50-50 lah bilangnya, kecil-kecilan lah itu.
hoki-hokian lah. Tapi kalau misalnya kalian berhasil nge-stem ya untung bisa langsung kalian jual ke TH. Terus yang kedua, kalian itu dapat yang namanya ini. Kalian tuh dapat yang namanya ini, Dimensional Crystal Fragment. Nah, kalian punya pilihan. Kalian bisa jual atau misalnya kalian pakai. Kalau kalian pakai, ini fungsinya buat menukarkan heraldry yang ada di NPC heraldry, kayak yang tadi di sini itu ya guys ya. Heraldry Scroll Task. Nah, nih. Kalian bisa tukarkan dengan heraldry yang kalian inginkan, tapi itu dalam bentuk pouch, jadi belum pasti. Contoh gampangnya seperti ini. Nah, kalian udah What sampai ke is it? NPC-nya, terus kalian beli. Knowledge can Nah, di sini ada protect beberapa us. pilihan. Ada yang level 16, kalian bisa lihat itu ya, requirement 16, 16 or more. 16 armor juga, tapi ini yang spesifik kelas. Yang ini ada paladin, ada yang priest. Nah, untuk tiap karakternya itu beda-beda ya, sesuai jobnya masing-masing. Ada mercenary, swordmaster, akrobat, bowmaster, dan seterusnya. Nah, kalian lihat, perhatikan juga. Di sini ada yang level 16, ada yang 24, ada yang 32. Nanti gue bakal taruh link yang ada di deskripsi biar kalian tahu yang mana skill yang kalian butuhkan. Dan skill apa sih yang munculin plate yang kalian inginkan, gitu. Dan ini sifatnya gacha. Jadi misalnya kalau kalian main warrior dan kalian pengen sidekick gitu, misalnya kalian pengen beli ini, dia itu nggak cuma munculin sidekick, Come back dia soon. itu juga bisa munculin misalnya atau enggak yang cleric lah. Kalau kalau kalian cleric kan banyaknya tuh plate PvP yang level kecil. Ada holy kick, ada half tone kick. Nah, terus ada dive kick. Nah, ada dive kick, ada block gitu kan. Misalnya ada aerial evasion. Nah, yang muncul itu nggak cuma itu. Bisa aja dia keluar lightning strike. Bisa aja dia keluar shield blow, divine combo, holy bolt. Nah, jadi hati-hati. Dan mungkin kalau sekarang itu kebanyakan dari kalian bakal jual ya. Karena ini ngasilinnya gede banget. Biasanya kalau sekali dungeon tuh dapat 25 gitu kalau nggak salah ya. Jadi sekali run itu kalian dapat 2,5 gold. Jadi entah kalian mau langsung jual atau kalian mau investasi dari sekarang itu nggak apa-apa. Karena kalau kalian investasi dari sekarang, kemungkinan besar kan bakal update cap gitu kan ya. Kalian bisa juga lihat di sini ada tulisan tuh Feather Notice server level 40 Manticore dan Apocalypse akan muncul dalam 24 hari, terbuka dalam 24 hari. Gitu. Jadi kalian bisa investasi dari sekarang, terus kalian misalnya buka yang level 32, terus kalian misalnya dapat plate yang ultimate gitu. Karena yang ultimate kan banyak yang nyari dan secara itu damage utama ya, DPS terbesar. Jadi kalian bisa investasi atau bisa kalian gunakan sekarang, itu pilihan kalian. Jadi itu salah satu cara dapetin gold juga. Untuk Octagonal Water juga sama, kalian itu bisa jual atau kalian bisa pakai. Cara makainya gimana? Di sini guys. Kalian pergi yang ke namanya NPC Berlin, Ah, terus I'm kalian cari di back. bagian craft item, di bagian common goods. Nah, di sini ada tuh opsi-opsinya. Kalian pengen buat yang mana? Ordinary diamond kah, rock diamond kah? Rock bagian rock kah atau bagian ordinary? Cuma saran gua yang paling cuan itu ada di ordinary. Karena ordinary sendiri itulah bagian dari end game-nya juga. Karena dari level 24 item dari level 24 sampai level 40 makainya 3 item ini. Jadi kalau kalian pengen nge-craft yang ini juga boleh, kalau kalian pengen langsung jual NPC juga boleh. Kalau nggak salah aku lupa, pokoknya ada salah satu kegunaan selain inilah Octagonal Waternya. Cuma ya, tapi ya tulisannya di sini, cuma ya gitulah. Terus, nah ini juga kan fakultas. Fakultas itu fungsinya nanti buat suffix, guys. Nanti untuk penjelasan suffixnya gue buat video terpisah aja lah ya. Terus ada juga gift. Nah, gift ini lumayan cuan nih kalau misalnya kalian habis dungeon, terus kalian buka yang rabbit gitu kan untuk difficulty abyss. Untuk difficulty abyss kan kalian bisa dapat begini-ginian kan. Nah, kalian bisa jual karena untuk harga per piece-nya itu sekitar 5 silver ke atas, guys. Jadi kalian bisa jual maupun kalian pakai gitu. Kalian serahkan ke These NPC-nya. Contoh days, gampang ini my Berlin, fingers hurt kalian when it gets gift. Nah, ini cold. gift-giftnya ini kalian itu hitungannya kayak memberikan hadiah kepada NPC yang kalian You inginkan. remind me of my Nanti youth. bakal ditukar gitu. Nah, kayak contohnya nih gue punya Merkan Mei. Merkan Mei itu nanti dapat sejenis title kalau udah dapat di Affinity atau ke apa namanya keakraban gitulah ya, keakraban 90% ke atas gitu biasanya dapat title, dan titelnya bisa kalian kumpulin. Di sini kalian bisa lihat titelnya, title collection. Nah, di sini biasanya nih contoh gampangnya nih. Nah,
nanti bakal muncul tuh kira-kira kalau titel ini, kalau NPC ini dapat apa, kalau NPC ini dapat apa, itu ada tuh nanti. Gitu. Nah, kita udah bahas yang dungeon. Sekarang kita bahas yang nest. Nest itu untuk saat ini ada dua nest, yaitu ada Minotaur Nest. Kalian bisa lihat sendiri ini. Ada Minotaur Nest dan ada Kerberos Nest. Untuk Minotaur Nest sendiri itu kesulitan level 16. Jadi kalian level 16 itu udah bisa masuk ke dalam dungeonnya, atau nestnya. Terus untuk yang Kerberos itu level 32. Nah, untuk Minotaur Nest sendiri kalian bisa masuk sebanyak 7 kali dalam seminggu. Dan untuk Kerberos Nest juga sama, 5 kali dalam seminggu. Bang, itu apaan dong bang? Yang 0/10 bang. Nah, 0/10 ini artinya 10 ini adalah keseluruhan jumlah clear yang bisa kalian lakukan dalam nest tersebut. Ini kan Minotaur Nest yang normal ini kan ya, itu bisa maksimal dilakukan sebanyak 7 kali. Tapi nanti itu kan bakal sisa 3 kan. Nah, sisa 3-nya itu buat apa? Buat praktis gitu. Tapi di praktis itu nggak dapat reward, tapi dapat titel lah, hitung-hitung titel koleksi lah ya. Begitu juga dengan sama dengan yang lain. Bang, tapi kalau misalnya nih, aku kan udah 7/7, terus masih sisa gitu, hitungannya 7/10 gitu kan. Nanti berarti minggu depan bisa nambah gitu bang ya? Jawabannya nggak bisa, karena kalau misalnya kalian udah 7/7 atau 7/10, kalau kalian udah reset hari Sabtu depannya, itu bakal kereset semuanya. Gitu. Jadi nggak ada kayak nabung-nabung gitulah, itu nggak ada. Dan dari Nest sendiri itu ada beberapa item yang bisa kalian dapatkan. Yang pertama sudah pasti bahan requirement buat equip. Di sini contoh paling gampang dan paling cuannya itu adalah Kerberus. Kerberus itu ada berbagai macam item yang bisa kalian cek harganya di TH, dan item-item tertentu akan menghasilkan gold yang lebih banyak maupun yang lebih sedikit. Contoh gampangnya, nih kalian cari tentara consumable dan crafting material. Nah, kalian bisa lihat tuh harga-harganya, yang mana paling cuan, yang mana yang biasa aja gitu kan. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nanti kalian bisa jual sesuai dengan harga yang kalian inginkan. Dan untuk penjualan item tersebut, itu kalian harus hati-hati dalam menuliskan harga itemnya. Misal, gua pengen naruh ini sebanyak 5 piece gitu kan. Terus di sini udah ada tulisan individual item price, artinya jumlah item tersebut dalam jumlah satuan. Misalnya kalian pengen naruh 1 gold gitu kan, 1 gold. Nah, nanti secara keseluruhan kalian itu bakal dapat sebanyak 5 gold, karena nanti pas kalian udah store, udah submit, itu nanti bakal muncul juga di sini, nanti bakal muncul misalnya kayak ini dia. Nah, dan kalian juga bisa beli pun sebanyak yang kalian inginkan, tapi hati-hati dalam membeli guys ya, karena di sini untungnya itu di cap, bukan di cap ini, di patch-nya ini, mereka itu kalian tuh bisa beli item tersebut itu dengan jumlah eceran. Artinya kalian itu bisa beli 1, 2, 3 atau jumlah berapapun. Tapi kalau dulu banget, itu kalian nggak bisa beli eceran guys. Kalian itu cuma bisa dikasih pilihan buat beli borongan gitu. Jadi misalnya kalau playernya jual 12 piece dengan harga 16 gold, ya kalian mau nggak mau harus beli semuanya gitu, nggak bisa ngecer gitu. Jadi itu salah satu keuntungannya. Dan kalian juga wajib perhatikan untuk harga registrasinya itu, kalian bisa lihat ini harganya 1 perak ya. Tapi kalau dulu itu harganya gini guys, mahal guys. Cuma di sini untung harganya murah ya guys ya. Registrasinya itu kalau dulu itu sekitar eh, pajak pertanggungannya itu 10% dari harga item. Misalnya kalau harga item kalian 10 gold, artinya kalian tuh harus wajib bayar, bukan, bukan 10% anjir, 3%, sorry, 3%. Kalian tuh wajib bayar 3%, itu. Itu dulu. Nanti kalau misalnya kalian sudah menjual item tersebut dan laku, nah pas kalian klaim itu juga ada pajak pertanggungannya. Itu berapa persen gitu, kalau ini gue belum pernah jual sama sekali nih ya, jadi gue kurang tahu. Nah, itu dari yang nest dan yang dari dungeon. Terus kita bahas tips and triknya nih. Nah, ini yang paling penting nih, dan kalau gue lihat dari video-video orang sih nggak ada yang banyak bahas gitu ya. Yang pertama, kalian lihat di sini, pencet O,
kalian muncul di bagian dungeon itu ada empat pilihan ya, ada Wonderful Theme Park, ada Chaos Opening, dan ada Dark Lair. Untuk Wonderful Theme Park sini ada 4 jenis dungeon yang bisa kalian coba, dan di sini gue udah nyoba 3 kemarin ya, ada Warrior Goblin, ada Monastery, dan juga ini yang perjalanan karirnya ini ada juga, dan juga Boss Rush. Tapi gue cuma nyoba 3 ini doang. Nah, yang pertama itu ada WTP yang atas, Warrior Goblin. Ini ngasilin XP guys, lumayan ini XP-nya. Kemarin gue satu kali run itu sekitar dapat 10% lah di level 24. Jadi kalau kalian ngerjain 3 kali ya dapat 30% gitu, lumayan lah. Terus ada yang kedua, Monastery. Ini ya gampang nih guys ya. Cuma clear dungeon biasa hitungannya, dan ini cuma jalan-jalan mecahin teka-teki dan beberapa tantangan. Nanti kalian itu dapat reward yang namanya ini, Wonderful Exchange Coupon. Kalian bisa tukar tuh. Nah, di sini ada beberapa reward yang kalian bisa tukar. Contoh gampangnya itu ada ini lebih ke gift ini ya, gift yang kayak gini nih, gift kecil yang receh-receh gitu. Terus ada yang kedua poten kecil, ini kemungkinan level 16 ke bawah, kayak inilah dia. Ini rarity-nya low ya. Kalian bisa lihat ini low grade Agate kode. Terus yang punya gua di sini ada tulisan mid grade Agate kode. Nah, bedanya low sama grade itu ada tulisannya guys. Kalau yang mid itu buat poten armor di bawah 40. Kalau yang low itu di bawah 24. Jadi yang mid jelas lebih mahal. Terus yang ketiga ini ada jewel, kemungkinan jewelnya ini yang kayak gini, permata-permata rogue agate, rogue diamond, ordinary, pokoknya gitulah. Tapi ini karena level 16 kemungkinan sih ya rogue diamond ke bawah sih ya. Terus ini juga ada gift, seperti yang gue bilang tadi, gift-giftannya itu nanti bakal dapat reward, yaitu berupa title, yang titelnya nanti kalau kalian kumpulin dapat berupa collection title atau cover title. Nah, cover title ini bisa kalian pamerin gitu, misalnya kayak apa gitu yang kalian suka gitu kan. Kayak ini misalnya kita kan ini dapat gratis kan ya dari identity-nya langsung. Nah, kalian bisa munculin kayak gini tuh. Nah, muncul paling atas. Kalau misalnya title yang lain juga sama kayak gitu. Nah, kayak gini dia contohnya. Terus itu yang pertama yang WTP. Yang kedua itu ada Chaos Opening. Chaos Opening ini dapatnya apa, Bang? Chaos Opening ini dapatnya suffix. Nah, item atau bahan suffix ini harganya mahal, guys. Itu kalau gue bisa bilang harganya itu mahal banget. Karena di level 3, ini cuma bisa dikerjain di level 32. Jadi hitungannya kalau kalian udah level 32, kalian itu udah bisa ngerjain segala jenis fitur yang ada di Dragoness. Nah, nanti kalau udah kalian level 32, kalian tuh masuk ke dungeon, yang dungeonnya itu sekali masuk itu ada 3, 2 kayak stake normal, terus satunya itu stake boss. Nah, nanti di stake bossnya itu baru dapat reward. Nah, dapatnya apa bang? Dapatnya itu bahan sufik. Di sini gue kasih contoh itu ada yang namanya, nah kayak gini misalnya, ini bahan-bahan sufik ya. Kalian bisa lihat, kalau kalian pengen lihat apa aja bahan sufiknya, kalian bisa pencet di sini, ada gambar anvil. Terus kalian pencet ke bagian suffix. Nah, kalian bakal muncul nih suffix yang kalian inginkan. Nanti untuk penjelasan suffixnya gue kasih tau lah. Nah, di sini ada tipe senjata yang kalian mau dan juga tipe armor. Ini kayak kepala, baju, celana, tangan, dan kaki. Nah, di sini ada bahannya. Kalian butuh, kayak misalnya nih gue punya gini nih, gue punya shield gitu kan. Gue pengen shield yang win gitu kan misalnya. Nah, shield win yang ini kalian butuh shield, butuh fakultas, dan ini butuh fakultas itu dari Kerberus ya. Kerberus otomatis kalau kalian clear Kerberus, kalian itu pasti dapat fakultas. Kalau misalnya pembagian reward yang di partnya itu adil ya. Kadang gue pernah nemu juga gitu, ada yang jahil gitu, yang ngetrol. Kalau misalnya kalian buat party gitu kan, nah misalnya kalian doang nih, misalnya kalian doang yang punya pet gitu kan, kalian doang yang punya pet. Nah, mereka itu bakal jahil guys, bakal mencet ini round robinnya itu diganti ke individual loot. Nah, otomatis yang mungut paling pertama dia yang dapat. Nah, kalian harus selalu hati-hati guys kalau ngeliat yang begini-gini. Karena gue selalu ngecek-ngecekin ya. Nah, ini kalau misalnya individual loot, apapun drop yang muncul, yang mungut pertama dia yang dapat. Nah, jadi kalau misalnya kalian round robin itu kan bakal eh, bakal bakal apa sih bilangnya ya? Bakal diundi lah, bakal diundi. Nah, kalau kalian nggak diundi, otomatis yang punya pet doang yang bisa mungut gitu kan. Kalian harus hati-hati juga tuh, apalagi yang misalnya kalau kalian nggak lihat ini kan udah individual, artinya yang mungut pertama dia yang dapat.
rarity-nya juga diperhatikan guys. Misalnya nih, untuk apa aja, untuk rarity apa aja sih diundi, di sini ada tulisan rare ke atas. Nah, rare ke atas itu maksudnya gini guys. Rare ke atas itu yang biru. Jadi kalau misalnya yang biru itu diundi, tapi kalau misalnya di bawah itu nggak diundi. Itu. Jadi misalnya kalau kalian Kerberos nih, Kerberos untuk bahan craft armor itu atau senjata itu kan kebanyakan yang magic kan ya, kayak gini kan. Kayak mana sih? Ah, kayak ini, kayak tulang, kayak ribs, apa namanya, kayak bulu gitu kan, kayak cakar. Nah ini kan rarity-nya magic guys. Otomatis kalau kalian nggak ngeh bakal masuk ke inventory si yang pemilik pet. Nah itu hati-hati guys. Apalagi kalau misalnya rarity partinya itu, epic, otomatis yang namanya fakultas, fakultas itu kalian nggak dapat sama sekali guys, nggak bisa rebutan karena ya itu si doi doang yang dapat duluan tuh, jadi ya harus hati-hati banget itu. Ya sekali lagi ya waspada lah, waspada waspada. Terus itu yang pertama. Untuk suffix sendiri kalian bisa lihat ya, seperti penjelasan gua yang tadi. Kalau suffix itu butuhnya apa, di sini kalian bisa lihat requirement-nya atau kebutuhannya, terus untuk ininya. Dan ini itu lumayan mahal, makanya kalian juga harus hati-hati. Jangan sampai eh ya tau lah sendiri lah. Nah, dan kalian itu wajib banget buat ngerjain ini setiap minggu. Nih, Chaos Opening Bayra. Lokasinya di mana? Lokasinya itu ada di atas, di dekat map yang pokoknya di atas itu ada tulisan Chaos Bayra lah. Kalau misalnya kalian ke Kerberos itu kan belok kiri naik ke atas gitu kan. Nah, ini kalian lurus terus itu. Kalau misalnya portalnya kebuka itu bakal portal ungu, tapi kalau nggak kebuka bakal portal hitam. Tuh. Nah, itu Sufik cuan banget. Terus yang ketiga itu ada Dark Lair. Nah, Dark Lair sendiri, itu gue belum sempat nyobain, tapi ini tuh kayak gimana bilangnya? Adalah dungeon yang kalau ngerjain dungeonnya itu bisa sampai lantai tertentu. Maksimalnya kalau nggak salah lantai 20 ya. Oh, total round 24. Berarti ada 24 round. Kemungkinan ini 20 tapi 4-nya itu bonus take sih biasanya, singkatku. Nah, ini 23 round bener. Nah, di sini rewardnya apa aja? Kalian bisa lihat rewardnya ini di sendiri. Ini gua nggak tahu fungsinya buat apa, tapi biasanya ini buat dijual langsung ke NPC dan ini mahal. Terus ini Hound Strike, kalian tahu sendiri ya kalau misalnya orang main Paladin jadi MT, jadi TB, wajib pakai ini biar bisa nge-aggro naga apa namanya? Ice Prison gitulah. Jadi biar nggak mati gitu MT kalian. Dan ini gua nggak tahu fungsinya buat apa. Terus ini Diamond Pandora ini yang buat gacha itu kan ya, buat gacha. Terus yang plate ini kebanyakan plate ini sih maksudnya nih. Plate, oh kan, ini tuh plate kayak plate Girain yang itu. Tahu nggak sih? Ingat kalian sih yang plate Girain yang ngeluarin laser, terus yang ngeluarin shockwave. Nah itu biasanya antara dua itu biasanya. Dan itu kadang ya hadiah hiburan lah. Nah terus untuk tips and triknya sendiri sih itu aja sih yang bisa gue sampaikan ya. Karena di hampir selama gue bermain 3 hari ini gue cuma dapetin itu. Oh, satu lagi. Buat kalian yang udah nyampe level 32, kalian sebisa mungkin buat nyari murid. Karena murid ini hitungannya cuan juga, cuan banget guys ya. Jadi di sini kalian bisa nerima murid itu dari level 10. Terus kelulusannya itu di level 24. Nah, tujuannya apa Bang nerima murid atau nerima guru? Tujuannya adalah kalian itu bisa mendapatkan reward. Nah, kayaknya contohnya di sini, ini kan murid gue udah level 24 nih, udah tamat dia gitu kan, udah tamat. Nah, nanti setiap kelipatan level 5, kalian itu bakal mendapatkan reward hiburan gitulah. Nanti reward hiburannya itu ada bentukan box lah, tapi hadiahnya itu bisa macam-macam. Untuk murid akan menerima reward dari guru itu dari sistemnya itu ya. Bukan kayak ini gua kirimin lu mail deh, gue kirimin lu mail deh, nggak kayak gitu. Tapi emang dari sistemnya itu dia itu bakal masuk sendiri otomatis. Untuk guru, untuk murid kalian tuh bakal dapat box yang isinya aksesoris. Lumayan lah itu kalian bisa jual, tapi ya murah lah itu. Tapi untuk guru, gue tekanin yang guru itu bisa dapat, nah bisa dapat ini guys, nih yang begini-gini nih, ini cuan parah nih guys. Makanya kalian dapat 1 biji 2 biji itu ya lumayan dan itu bisa tradable. Nah, bisa tradable. Ini kenapa nggak tradable? Ini hadiah weekly ini hadiah daily nih guys ya. Nah,
Untuk daily-nya sendiri kalian bisa lihat di sini. Nah, ini kan ada gambar kayak kopi apa kacang hijau ini. Nah, pokoknya kalian pencet. Nah, ini ada ada empat lah bilangnya. Ada empat misi yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama itu ada time event. Time event itu apa bang? Time event itu adalah login harian. Kalau nggak salah maksimal itu 30 menit ya dalam sehari. Ini 30 menit dalam sehari. Terus daily task-nya itu adalah misi harian. Kalian bacalah itu sendiri. Kayak misalnya ini contoh enhance artinya nempah. Terus ini foothills back mountain DOK artinya kalian bisa ngerjain mapnya ini DOK sebanyak satu kali. Untuk difficulty-nya nggak dijelaskan berarti bebas dia difficulty-nya. Terus penggunaan veteran HP potion berarti yang ini dia guys. Nah, yang ini dia. Kalian bisa dapat ini di NPC. Kalian bisa beli, tapi ini biasanya kalian kalau buka box yang kalau misalnya dungeon nih, kalian dungeon kan, kalian bisa buka box itu kan yang biasanya berceceran gitu kan, yang bukan dari bos ya, yang bukan dari bos. Yang inilah yang berceceran. Nah, kalian bisa dapat pot. Kalau nggak ini kalau nggak dari main quest itu kalau nggak salah, kalian bisa pakai. Terus yang ketiga itu contoh gampangnya nih kayak welcome back to DN. Artinya kalian ngetik nih welcome back to DN. Nah, kalian kerjain, kalian dapat tuh. Nah, terus yang ini clear any stake artinya kalian bisa selesaikan dungeon apapun. Cuma ini nggak tahu ya, ini dalam bentuk dungeon atau dalam bentuk apa gue nggak tahu. Tapi gue asumsinya ini dungeon nih ya, dungeon. Karena kan kalian satu hari itu kan pasti dapat 700 FTG kan, nggak mungkin nggak dong. Jadi ya kalian pergunakan lah FTG kalian. Minimal ngerjain inilah satu, dua, tiga itu pasti dapat lah. Kalau kalian ngerjain DOK ini kan otomatis clear ini guys. Itu. Nah, ini juga sama, ada weekly. Kalau yang weekly ini kan ada tulisan clear abyss difficulty. Berarti kalian disuruh ngerjakan apapun, entah NES atau biasanya NES sudah pasti abyss ya. Tapi kalau misalnya dungeon, dungeon itu wajib yang abyss yang paling bawah. Terus kalian harus punya FTG dan memiliki level di atas 10 gitu kan. Oh, enggak sih. Artinya ini requirement levelnya recommended plus 10 berarti kalau misalnya kalian level 32 berarti kalian misalnya masuk FDR itu yang difficulty habis berarti kan kesulitan levelnya itu kan yang level 38 gitu kan misalnya kan contohnya gitulah. Terus ini yang NES biasa ya clear any NES, terus ini clear any theme park kalian dapat jelly itu kan lumayan karena sekali tanpa itu kalau yang epic butuh berapa ya, butuh dua apa butuh satu, butuh dua kalau nggak salah. Terus ini ada Baera juga yang tadi gue jelaskan dapat fakultasnya bisa kalian pakai tuh. Terus untuk ada hiburan lainnya itu adalah attendance event atau login harian. Jadi setiap kalian login ini kayaknya reset tiap jam 12 guys ya. Jadi tiap misalnya nih jam 11.59 malam gitu kan, kalian dapat ini nanti kalau udah jam 12 malamnya, tengah malamnya itu kalian bisa ngambil ini tuh. Terus, nah sebelumnya gue juga pernah menjelaskan ini yang misi box yang level itu ada beberapa reward yang sebaiknya kalian buka semua, langsung buka semua. Ini gue nyesel juga sih. Yang pertama itu ada kostum. Kostum ini ya kostum lah apa sih? Kostum pakai nanya gitu loh. Di sini gue dapat itu ada kostum ini sama senjata secondary ini. Ini gue baru buka tapi gue nggak pakai. Terus ada baju yang ini, baju yang kalau kalian main Dragon SA itu pasti kalian tahu lah ya ini ya. Nah, yang begini nih. Nah, kalian tahu lah pasti ini ya. Terus ada dapat sayap ini juga. Tapi ini kalian bisa beli di NPC guys ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngerjain ada misi nih, ada satu misi di atas ini. Nah, ada satu misi di atas ini. Itu namanya eh kalau orang-orang di DNCA tuh bilangnya novice gitu lah bilangnya ya. Bilangnya novice gitu. Tapi di sini newbie sih itu kan ya. Kalian bisa buka di sini kalian disuruh ngerjain apa gitu kan. Misalnya kalian ngerjain dungeon, kalian disuruh minum potion, kalian disuruh ngomong God Game Dragoness. Nah, gitu biasanya. Itu biasanya ada pilihan-pilihannya itu. Nah, terus nah itu kalian kerjain aja. Tapi yang gue pengen tekankan adalah kalian tuh harus buka terus sampai di level dimana kalian dapat ini. Nah, Limitless Hero XP Scroll 50%. Artinya setiap kalian nge-clear dungeon atau stake, kalian bakal dapat bonus sebanyak 50%. Dan ini cuan banget. Karena ini kalau kalian lihat di F11,
Karena ini kan hitungannya berbayar ini guys ya. Dan ini, wow, ini mahal banget guys. Kalian bisa lihat, mana dia ya. Kemarin gue lihat di mana ya anjir. Nah, ini dia. Nah, ini tuh harganya 400 cash. Kalau nggak salah di sini untuk rate gold ke sorry. Untuk rate CC ke rate itu 1:10 sih seingat gua guys ya. Jadi kalau kalian bisa beli ini artinya ini harganya Rp4.000 gitu kan harganya kan. Kayaknya. Cuma ya gitulah. Jadi ya sebaik mungkin untuk apa guys? Untuk menggunakan ini secara langsung. Tapi kalau di sini itu bakal expire sampai selama 1 hari gitu kan. Sedangkan ini gua nggak tahu ya, ini gua baru buka kemarin, tapi kalau misalnya setelah video ini dibuat atau nanti siang atau nanti malam habis, berarti ya durasinya cuma 1 hari doang gitu kan. Kalau misalnya ini benar-benar permanen gitu kan, kalian bisa pakai tuh sampai level 50. Jadi ini adalah salah satu bentuk investasi yang kalian bisa gunakan. Tuh guys. Untuk case itemnya, ini kalian bisa coba sendiri lah ya. Gua mager sih jelasin. Nah, ini FTG-nya nih. Jadi, FTG yang kesimpan di sini itu permanen dan bisa kalian gunakan kapan aja. Jadi, bijak-bijaklah menggunakan FTG karena di sini nyari FTG itu susah guys ya, susah dan sangat berharga. Kalian kebegal 1 kali dungeon aja udah. Misalnya kalian main dungeon berempat gitu kan, Abyss, terus kalian ditinggal ada yang DC gitu kan, Cleric dungeon Abyss sendiri ya bonyok gitu kan. Tuh, makanya ya hati-hati. Oke, itu aja untuk konten kali ini. Thank you buat yang nonton. Kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka, kalian bisa like. Kalau kalian nggak suka, ya kalian bisa report. Dan jangan lupa untuk ya like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian atau grup keluarga kalian atau grup Kicau Mania. Siapa tahu. Dan itu aja. Thank you buat udah nonton. See you next time.